Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat bertemu lagi dalam pertemuan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu kemurahan baru bagi Tuhan untuk kita. Satu lagi kasih karunia, kemurahan Tuhan untuk kita nikmati, untuk kita alami, dan sepatutnya saya katakan ini sebagai satu respon kasih Tuhan kepada kita. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk bukan hanya dapat membangkitkan iman untuk kita, keluarga kita, family kita, jemaat, tapi juga orang sekeliling kita, bahwa nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya percaya ada message yang Tuhan ingin sampaikan pada kita pada pagi hari ini dari hati Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kami satu lagi kesempatan, malah kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, hari yang baru bagi kami. Dan saat ini kami dapat mendengar dan belajar firman-Mu. Saya percaya Bapa di surga, Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Engkau mau berbicara kepada kami. Engkau mau kami mendengar apa yang ada dalam hati-Mu kepada kami. Kasih-Mu dan juga pengharapan yang Engkau sudah letakkan dalam hati kami, hidup kami. Engkau mau kami melihat dan menikmati semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, buka hati kami untuk dapat melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya suka untuk kita untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12. Saya suka bacain satu prekop, tapi saya mau kita baca firman Tuhan dulu sebelum saya jelaskan lebih dalam dan lebih lanjut tentang saya percaya ini yang Tuhan ingin sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Yaitu dalam ayat yang ke-11, dia katakan begini. Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Wah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saya suka untuk bahwa kita melihat paparan video. Ini ialah paparan video yang sekarang sedang live, ada yang live sedang disiarkan dalam YouTube, yaitu tentang lagu-lagu Christmas yang disertai dengan perapian. Ini merupakan kebiasaan bagi di negara-negara sejuk karena mereka perlukan haba untuk memanaskan mereka. Tapi ini menggambarkan satu hal yang luar biasa. Saya suka ini karena dia terus-menerus dengan musik dan juga api yang menyala-nyala ini. Saya merasa kehangatan hari Christmas ataupun menjelang Natal ini. Tapi sebenarnya tuh kehendak Tuhan ataupun rencana Tuhan ataupun firman Tuhan sendiri dalam untuk meminta kita untuk menyala-nyala dalam kasih Tuhan itu senantiasa. Nah, terutama saya ingin katakan bahwa pada waktu-waktu sekarang ini, yaitu dalam keadaan yang dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kesehatan khususnya, ancaman itu sangat nyata, sangat luar biasa berada di luar sana. Nah, kita ada mendengar tentang berita-berita yang dari luar, tapi sekarang kita mendengar itu berita dari kawasan kita sendiri, dan itu yang menyebabkan kita merasa seperti tertekan, terkongkong, terikat, malah kadang-kadang perkataan kuarantin itu menjadi satu yang fobia dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengatakan pada hari ini, saudaraku, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, saya membawa kita untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 16 dan 18. Tapi sebelum itu saya mau kita baca dalam Matius. Yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, yaitu pelita dan garam. Apabila Lukas bicara tentang pelita saja, Matius bicara tentang garam dan pelita. Mari kita lihat ini. Firman Tuhan mengatakan begini. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku,
Saya mau kita lihat jelas ini sedikit pengajaran pada hari ini. Tapi saya mau sampaikan tentang api yang menyala-nyala dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yaitu berbicara tentang garam dan pelita. Sebenarnya garam dan pelita adalah satu gambaran yang dua hal yang berbeza. Satu masin, satu mengeluarkan cahaya, satu mengeluarkan rasa, satu mengeluarkan cahaya. Nah, apa yang membedakan antara garam dan pelita ini adalah garam ini mempunyai properties asin ataupun masin itu berasal daripada dirinya sendiri ataupun daripada garam itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa dalam proses kimia ataupun secara semula jadi garam ini boleh kehilangan keasinannya ataupun rasa masinnya, sama ada melalui proses pelunturan ataupun melalui proses secara kimia, pertindak balas kimia menyebabkan dia kehilangan rasa masinnya. Secara natural di alam ini, apabila garam terdedah pada udara dan juga air khususnya, dia akan cair dan dia malah hilang begitu garam ini. Malah garam jika disimpan lama pun dia akan mereput, saya boleh katakan begitu. Nah, semuanya bicara tentang apa yang ada dalam diri kita. Yesus sedang memberikan kita gambaran dua hal, yaitu tentang garam dan juga tentang pelita. Apabila dia memberikan gambaran tentang pelita, yaitu bicara tentang satu benda atau satu properties yang mendapat terang, mendapat tenaga bukan daripada dirinya. Pelita itu lampu itu, ataupun saya boleh katakan kalau dulu lampu ayan ataupun lampu dalam bahasa dusun yaitu pilasut, itu tidak menyala jikalau tidak diletakkan dia ada bekas, kemudian ada benda tali ataupun kertas disumbat dalamnya sebelum ditutup diletakkan bahan api. Jadi dia ada benda yang diberikan kepada pelita ini supaya dia boleh menyala. Nah, Yesus memberi gambaran tentang kita, yaitu tentang diri kita sebagai pelita. Nah, kita boleh jadi garam, tapi garam boleh menjadi tawar. Kenapa? Karena kita digambarkan tentang apa yang sumber yang ada pada kita itu berasal dari diri kita sendiri. Jikalau kita melayani ataupun kita melakukan pekerjaan Tuhan, saya katakan pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Sebenarnya pekerjaan Tuhan yang paling mudah adalah untuk menikmati segala kasih Tuhan, untuk memiliki iman yang luar biasa bahwa Tuhan adalah Bapa di surga kita yang mengasihi kita walaupun apapun keadaan kita. Itu adalah menghidupi kehidupan kerohanian kita, yaitu melayani Bapa, yaitu menerima segala apa yang Dia berikan kepada kita. Nah, jika kekuatan itu dalam diri kita akan menjadi tawar. Semangat kita akan pudar. Karena kekuatan kita tidak sampai kemana. Manusia mempunyai arti perkataan putus asa. Ada orang mengatakan jangan putus asa sehingga kamu benar-benar putus asa. Sama juga putus asa. Tapi jikalau kita bicara tentang pelita menerima bahan api dari luar. Contohnya api ini, dia menerima bahan api itu daripada kayu kering. Kemudian dia menyala akibat mungkin dimulakan dengan bahan api lain untuk menjadi dia menyala. Kemudian api yang terus-menerus menyala itu dibantu dengan udara ataupun lebih tepat lagi oksigen untuk membantu sistem pembakaran ini, dan berlaku dengan lengkap. Nah, kita adalah pelita. Firman Tuhan mengatakan, dia katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia katakan tidak mungkin akan tersembunyi. Maksudnya kelihatan. Lagipun orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, saudaraku, Anda dan saya adalah pelita, tapi yang menyalahkan Anda dan saya bukan Anda dan saya. Yang menyalahkan Anda dan saya adalah Kristus sendiri. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan di dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia adalah terang manusia. Ayat yang kelima dia katakan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia bicara tentang Yesus. Yesus adalah terang dunia. Dia yang
berada dalam dunia ini menjadi pelita bagi kita. Lebih tepat saya katakan yang menyalakan, memulakan terang itu dalam dunia sekarang ini, dalam kita sebagai pelita. Nah, firman Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu dalam Matius, firman Tuhan mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Ini yang selalu kita lupa, bahwa sebenarnya kita memiliki terang itu. Yang menyalakan kita adalah kasih Kristus di dalam kita. Bila dia berada dalam kita, dia menjadi terang bagi kita. Sumber yang tidak pernah pudar, tidak pernah habis. Tapi bila saya percaya musuh kita, iblis, mengatakan bahwa terang kamu sudah semakin pudar, kamu tidak menyalakan, kamu tidak menyediakan, kamu tidak melakukan sesuatu untuk mengobarkan ataupun menambah bahan api dalam cahaya terangmu sebagai orang Kristen. Itu adalah penipuan semata-mata. Sebenarnya apa yang perlu kita tahu adalah kita dinyalakan dengan api Tuhan, dan api itu tidak akan pernah pudar. Cuma kita tidak sadar bahwa kita sedang menyala. Mengapa kita meletakkan diri kita di tempat yang tersembunyi, tempat yang orang tidak lihat, kita mengelak daripada orang lain dan sebagainya. Karena kita percaya bahwa api kita sudah tidak menyala. Kita lupa bahwa sebenarnya api itu terang dan tetap terang. Lagi pun Tuhan katakan bahwa dia sudah menyalakan Anda, dia telah memberikan Anda terang itu, dia telah menyalakan pelita dalam kehidupan Anda. Dan itu bukan diletakkan, yang meletakkan itu bukan Anda, tapi Bapa di sorga dalam Yesus Kristus, dia meletakkan Anda di tempat yang betul, di atas kaki Dian. Maksudnya itu adalah tindakan Tuhan. Anda sedang menyala, saya sedang menyala api Tuhan, kasih Tuhan. Dan dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang melihat terang Tuhan dalam kehidupan kita, yang lahir dari buah-buah roh. Dan itu tidak akan berlaku jika kita tidak percaya. Saya katakan percaya bahwa you have the fire. Kamu ada api itu, api terang itu dalam kehidupanmu, yaitu Yesus Kristus. Dan yang meletakkan kamu di atas kaki Dian itu adalah Yesus sendiri. Jangan percaya bahwa yang meletakkan Anda di mana-mana, termasuk menyembunyikan diri, itu adalah diri Anda. Tidak. Yang meletakkan Anda di atas tempat yang tepat, yang membedakan kita daripada orang sekeliling kita, yang menguduskan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Wah, haleluya. Sesuatu dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur, bagi kita lihat ini. Saya ingin kita lihat ini dan nikmati firman Tuhan. Dikatakan begini, Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, sesuai dengan seperti yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 tadi. Kita lihat bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia bercahaya di tengah-tengah kita. Dan dialah yang menyalakan api kasih dalam hati kita, dan meletakkan di atas kaki Dian supaya kita menjadi terang. Firman Tuhan mengatakan tidak mungkin kota yang ada atas bukit tersembunyi. Dia bercerita tentang sesuatu yang mustahil, bahwa cahaya kasih Tuhan tidak akan memberi kesan. Bukan cahaya Anda dan saya, bukan garam Anda dan saya, bukan. Tapi cahaya kasih Tuhan dalam diri Anda dan saya, itu Yesus Kristus, itu pasti memberi kesan dan impact kepada orang sekeliling kita. Mari saya tutup dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan seperti menyuruh kita melakukan, tapi sebenarnya adalah satu hal yang sebenarnya kita boleh lakukan, dan kita dapat lakukan dan melaksanakannya karena apa yang ada dalam kita, yaitu Kristus Yesus. Roma pasal yang ke-12, kita mulai dari ayat yang ke-9. Sangat indah. Firman Tuhan mengatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.